Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Insya Allah hari ini kita melanjutkan pembahasan di video sebelumnya, yaitu pengaplikasiannya ya menggunakan Excel sebagai alat atau software bantu untuk menyelesaikan atau memahami dari bagaimana cara bekerjanya formulasi Euler ini untuk menyelesaikan sebuah persamaan diferensial biasa orde 1 ya. Jadi ini kita prakteknya ya, seperti itu kurang lebih. Nah, di sini ini sudah jadi ya. Jadi nanti kita tinggal mengulang lagi, saya buatkan karena mengapa saya buat terlebih dahulu, terkadang kita kurang teliti ya dalam membuat ini, jadi barangkali nanti di tengah jalan ada error, kita bisa melihat apa yang sudah pernah kita buat sebelumnya, seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi saja sebenarnya. Yang terpenting adalah secara konsep kita sudah banyak memahami, nah seperti itu. Oke, soalnya adalah sebagai berikut, jadi diberikan persamaan diferensial biasa orde 1, yaitu dengan dy per dx itu dengan nilai turunan, turunannya itu nilainya adalah 1,5 x kuadrat kurangi 10x ditambah 8 ya. Di mana y ketika x dievaluasi, y yang dievaluasi x ketika x sama dengan 0, ini x sama dengan 0, itu sama dengan 1. Jadi ketika x-nya 0, y-nya itu 1 di sini, seperti itu ya. Nah, selesaikanlah persamaan diferensial biasa tersebut menggunakan metode Euler dan Oin ya, sampai y 3. Maksudnya itu y ketika x-nya itu 3, itu y-nya berapa. Dan dengan selang itu h sama dengan 0,5 ya. Ya, penyelesaian analitiknya yaitu berarti kebalikannya ini atau integralnya ini, berarti y sama dengan 0,5 x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 8x ditambah 1. Jadi persamaan ini itu diturunkan menjadi seperti ini. Nah, kita disuruh mencari nilai-nilai y sampai y sama dengan 3, sampai x-nya itu sama dengan 3, y-nya berapa, di mana selangnya atau hanya itu adalah 0,5. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, di sini yang kita bisa dapatkan ya dari dari soal ini, yaitu x0 itu berarti dimulai dari 0 ya. Kita lihat di sini kan y-nya itu kan y0, berarti maksudnya x-nya itu dimulai dari 0. Nah, ketika x-nya itu 0, y-nya itu adalah 1. Oke. Y0-nya itu 1. Ya kan? Ini sama dengan 1. Kemudian dx-nya atau delta x-nya atau h atau selang sama aja ya, delta x, h atau selang itu sama, itu 0,5. Ya. Maksudnya jarak antar x itu sebesar 0,5 seperti itu. Oke. Nah, untuk formulasi Euler sendiri kan seperti ini ya, seperti ini. Ya, ini formulasi yang sudah kita dapatkan dari explain ya, atau penjelasan untuk metode Euler ya, yang dicari menggunakan deret Taylor maupun secara geometris ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari grafik saja itu sudah kelihatan bahwa Euler ini errornya masih tinggi ya. Jadi ini melebar kan. Nanti kan kalau kita lihat dari nilai eksaknya atau nilai sejatinya itu yang garis biru atau kurva biru, dan yang agak merah ini adalah metode Euler-nya ya. Itu justru dalam perjalanannya itu ini posisi semakin cenderung melebar gitu ya. Jadi errornya masih besar untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Ya, tapi tidak masalah karena nanti kan dengan adanya seperti ini, minimal ini menjadi gerbang pembuka untuk ditemukannya formulasi-formulasi baru yang tentunya bisa lebih baik memperbaiki nilai errornya daripada metode Euler ini. Oke ya. Nah, sekarang di sini kita buat
tabel. Jadi untuk memudahkan, kalau di Excel itu buat tabel ya. Sebenarnya sih tidak hanya memakai Excel ya, bahkan memakai software yang lebih istilahnya apa ya, yang secara output itu langsung keluar semuanya tanpa kita harus memasukkan formulasi-formulasi tertentu ya, dan kita juga menjalankan iterasinya itu ada ya, seperti mungkin MATLAB yang sering dipakai atau Python dan sebagainya. Nanti kita juga akan pakai itu ya, MATLAB atau Python. Tapi ini untuk memakai Excel terlebih dahulu. Oke, kita buat di sini dulu tabelnya ya. Jadi ini yang sudah jadi. Ya, nanti teman-teman bisa melihat di sini. Ya, kita hapus dulu. Oke ya. Jadi ada XI, ada Y eksak. Ya, XI itu berarti nilai X setiap step ya, atau perjalanannya X ini ya. Nah, jadi ini sebenarnya di sini harusnya ada R ya, ada iterasi ya. Kita bisa tambahkan iterasi ya. Kita bisa tambahkan iterasi. Kita ini aja, merge cell aja. Kita bisa tambahkan R di sini. R itu adalah iterasi. Ini berarti seperti ini ya, kita merge saja supaya ini ya biar sama dengan yang tadi ya. Biar sama tapi ya dimodif sedikit lah ya, tidak istilahnya jangan 100% sama lah ya. Nah, kasih R. Nah, bagaimana kita tahu jumlah R? Ya, R itu kan berarti kan sama dengan kalau di sini berarti 3 ya, 3 dikurangi 1 dibagi 0,5 itu ya. Coba kita cek 3 dikurangi 1 dibagi 0,5. Nah, ada 4 berarti 0, 1, 2, 3, 4. Oh, enggak ini. Oh, maaf, berarti 3 kurangi 0 ya, bukan 1. Maaf, 3 kurangi 0. Karena akan mulai dari X0. Nah, ada 6, berarti benar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ya. Jadi, R ini bisa dihitung dengan cara mengurangkan nilai X yang akan terakhir ditempuh, yaitu di sini 3, dikurangi nilai X awal, yaitu 0, dibagi dengan nilai selangnya, gitu ya. Nanti akan menghasilkan, kita bisa memperkirakan iterasinya berapa. Nah, di sini kita bisa memperkirakan iterasinya adalah 6. Ya. Jadi ditulis saja langsung 0, 1, 2, maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Seperti ini. Nah, XI-nya ini dimulai dari angka 0 ya. X0-nya itu kan 0, berarti 0. Kemudian dengan selang 0,5. Ini jadi sama dengan 0, berarti X-nya ini ditambah selangnya ya. X-nya ini ditambah selang. Selangnya mana? Ini dx itu 0,5. Nah, supaya selangnya itu konsisten, kita kasih tanda dolar di depannya. Nanti enter. Oke ya. Nah, nanti kita tinggal drag saja seperti ini. Nah, ini kelihatan ya, dari selangnya itu setiap step itu 0,5. Jadi 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, sampai 3 ya. Nah, ini untuk XI-nya ya, kan sampai di sini kan ditanyakan itu Y ketika X-nya itu nilainya 3. Nah, di sini kan 3. Nah, kemudian Y eksaknya bagaimana? Y eksak itu nilai sesungguhnya atau nilai sejati
kita bisa mencari dengan persamaan awal ya, persamaan awal dari persamaan yang sudah diberikan ya. Di sini kan persamaan awalnya itu kan Y sama dengan 0, ini persamaan yang belum diturunkan ya, belum didiferensiasi itu 0,5 X pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat ditambah 8X tambah 1. Jadi ini nanti dimasukkan ke sini rumusnya, formulasinya ini masukkan ke sini modelnya. Nah, kita coba dimasukkan ya. Jadi di sini 0,5X ya, 0,5 X-nya diambil dari sini. Ya, oh ini belum diberi sama dengan ya. Saya tulis sini aja. Dikali ya. Dikali X. Terus dikuadratkan ya. Kemudian dikurangi 5 ya. 5 kuadrat ya. 5 pangkat 2 ditambah 8 kali X-nya. Nah ini. Terus ditambah 1. Nah ini tadi belum dikalikan X ya. Dikalikan X dulu. 5 kali X pangkat 2. Berarti X-nya itu ini. Nah, coba kita enter. Ya, hasilnya 1 ya. Nah, karena ini kan X-nya masih 0 ya. 0 dikalikan bilangan berapapun ya hasilnya 0. Kemudian angka terakhir sebagai konstanta itu 1. Jadi ketika di enter ya hasilnya 1. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal drag aja. Ini kita masih di iterasi 0 ya. Ini belum berjalan iterasinya. Dan kita drag. Nah, seperti ini. Coba ini ada yang ada kesalahan. Kita cek. Oh, ini bukan P8 ya. P7 ya. Oke. Apakah ada yang berbeda? 8D. Kita lihat lagi ya. Oh, ini pangkat 3 ya. Bukan pangkat 2 atau kubik meter. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk Y eksak atau nilai sejati dari Y ketika X-nya itu adalah 3, itu ada di titik Y dengan nilai minus 6,5. Jadi ini nilai sejatinya. Nah, nanti kita coba bandingkan dengan nilai sejati yang dicari secara numerik menggunakan pendekatan Euler ya. Pendekatan Euler. Nah, berarti kita harus nyari fungsinya dulu, fungsi turunan ya. Fungsi turunan dari XI dan YI ya. Jadi dua ini ya, XI sama YI ini. Fungsi turunannya dicari dengan cara karena kita sudah diberikan sebenarnya kita bisa saja menurunkan ya, tapi di sini sudah disediakan bahwa nilai turunannya dari persamaan tadi itu adalah dy per dx sama dengan 1,5x kuadrat min 10x ditambah 8. Ini kan didapat dari penurunan persamaan sebelumnya. Jadi ini turunan 1 ya, atau f aksen gitu, atau y aksen ya kita kalau. Nah, ini kita masukkan saja sama dengan 1,5 dikali X kuadrat ya. X-nya ini pangkat 2 kurangi 10 kali X lagi ya. Ditambah 8. Oke, hasilnya adalah 8. Nah, kita tinggal drag saja. Ya, sampai yang terakhir adalah fungsi untuk X, fungsi turunan untuk XI, YI di titik X sama dengan 3 itu adalah min 8,5. Nah, ini sudah seperti ini.
kita cari ini kenapa? Karena ada metode Euler ini membutuhkan di sini ya fungsi-fungsi ini untuk dikalikan selangnya hanya ya. Nah, kita tinggal masukkan, berarti ini dipakai di kolom 1, 2, 3, 4, 5, di kolom 5. Dipakai di sini ya. Ini saya beri warna hijau saja supaya bisa membedakan kolom dan atribut. Oke. Nah, kita masukkan nilainya ya. Ini masih 1 ya. Ini berarti nilainya masih 1. Oh ya. Y-nya kan di sini kan 1 ini. Y ketika X 0 itu kan 1. Ini kan X-nya sudah X-nya 0. Berarti Y di sini adalah 1. Nah, ini iterasi baru berjalan di ini baris kedua. Ini iterasi pertama. Ini rumusnya, formulasinya mulai dimasukkan di sini. Yaitu apa namanya? Ini ya berarti ya. Berarti sama dengan Y sebelumnya ini atau YR-nya ini berarti kan YR berarti ini. Kemudian ditambah selangnya berapa? Itu 0,5. Dikasih tanda dolar lagi supaya konsisten. Dan dikalikan nilai dari fungsi turunan XR, YR. Berarti ini sebelahnya. Oke. Kita enter. Di 8. Oh. Ini ya. Oke, maaf ini salah berarti ya kita ngambilnya yang atas berarti yang ya yang XR sebelumnya, maaf. Jadi R6. Nah, seperti ini kita dragging ya. Oke ya. Jadi kalau menggunakan pendekatan Euler kita bisa melihat dari sini secara kasat mata saja errornya itu sekitar 3 ya, 3, atau 4 ini, bahkan 4 lebih. Nah, kita coba pakai persentase pakai absolut untuk mencari error relatif ya. Sebenarnya bisa pakai error mutlak, cuman untuk lebih melihat lebih gamblang itu pakai relatif dulu nggak apa-apa. Nanti karena akan dibandingkan dengan metode Oin. Jadi ini Y eksak dikurangi Y dengan metode Euler. Kemudian dibagi Y eksaknya lagi ya. Ini kurung double. Dikali 100 ya. Kali 100. Ya, kita drag. Ya, errornya 66%. Ya, 66,3462%. Jadi errornya masih besar. Ya, makanya nanti kan ada formulasi lain untuk memperbaiki metode ini. Salah satunya adalah metode Oin. Dan kita nanti coba mengaplikasikannya juga menggunakan Excel. Terima kasih. Jika ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komen. Sebelumnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang tepat. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.